Gimana kabarnya? Baik kan? Puji Tuhan. Sekarang ketemu lagi sama Kak Rin, sama Kak Malvin. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan kasih kamu dengan kasih Tuhan. Ayo adik bagi berdiri ya, semangat kita nyanyi sambil tepuk tangan. Ayo Kak Malvin. Kita sesama manusia harus saling mengasihi ya, sama teman-teman kita juga kita harus saling mengasihi. Nah sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami anak-anak-Mu kesempatan ya Tuhan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Meskipun kami pada masih di rumah, tapi kami percaya Tuhan, kami rindu untuk bisa berkumpul bersama dengan kami semua ya Tuhan, untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Nah, adik-adik, kita akan naikkan satu pujian lagi. Tapi ini sebenarnya pujiannya ada gerakannya ya. Tapi karena Kak Rin sama Kak Malvin, nah Kak Malvin kita, jadi kita nggak usah pakai gerakan, kita nyanyi aja. Kau temanku, ku temanmu. Pasti tahu kan lagunya? Ayo Kak Malvin. Dengan roti
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Apa Kak Marvin? Ku mau cinta Yesus. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat ya. Hari ini kita mau mulai belajar firman Tuhan lagi. Yuk, kita ambil sikap doa. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-berkat Tuhan yang kami terima sepanjang minggu ini. Pagi hari ini kami bersuka cita karena kami boleh mengikuti ibadah online dengan keadaan tetap sehat. Saat ini kami akan memulai waktu belajar firman Tuhan kami. Tuhan berkati. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Yohanes boleh membuat adik-adik mengerti. Berilah hikmat pada Kak Yohanes supaya boleh mengajar dengan baik dan juga benar. Dan juga adik-adik boleh mengikuti dengan baik. Berkati juga supaya adik-adik boleh dengan sikap yang benar di rumah mengikuti pelajaran firman Tuhan ini. Dan tidak bermain-main ataupun berlaku seenaknya, tapi adik-adik juga bisa menghormati Tuhan di dalam belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati waktu pembelajaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan menyelesaikan pelajaran tentang kasih ya. Jadi kalau bulan kemarin dan bulan sebelumnya kita akan belajar tentang hukum Taurat. Nah, bulan ini kita belajar tentang kasih ya. Ada hukum kasih yang kemarin, yang kapan hari juga kita pelajari. Kemudian ada perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, juga ada perumpamaan tentang domba yang hilang ya. Hari ini kita akan sampai pada pembahasan terakhir tentang kasih. Nah, adik-adik, hukum kasih yang pertama itu apa sih? Adik-adik masih ingat? Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Ya. Kemudian yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang mengasihi Tuhan, pasti adik-adik sudah banyak yang tahu. Adik-adik sering dengarkan firman Tuhan, sering mengikuti ibadah online, baca Alkitab setiap hari di rumah. Itu adalah salah satu contoh adik-adik mengasihi Tuhan. Tetapi hukum yang kedua, hukum kasih yang kedua, yaitu yang mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik mungkin sering mendengar, tetapi seringkali tidak mengerti juga bagaimana caranya mengasihi sesama
kita seperti mengasihi diri sendiri. Bisa nggak? Nah, Kak Yones akan menjelaskan secara sederhana ada 4 jenis kasih ya yang menurut Alkitab ya yang akan kita pelajari hari ini ya. Adik-adik mungkin ada yang pernah tahu, ada yang pernah mendengar. Nah, buat adik-adik yang mungkin belum tahu boleh belajar hari ini ya. Yang pertama yaitu kasih, namanya kasih agape. Ada yang pernah dengar? Nah, kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang tertinggi adik-adik. Apa itu? Yaitu kasih yang tanpa syarat, kasih yang murni, kasih yang suci. Ya, yaitu cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun kita tidak dikasihi oleh orang lain. Nah, itu adalah contohnya adalah seperti Tuhan Allah mengasihi kita tanpa syarat. Sekalipun kita, Kak Yohanes, adik-adik di rumah mungkin sering mengecewakan Tuhan, sering berbuat dosa, tapi Tuhan mengasihi enggak? Mengasihi kita enggak? Tuhan tetap mengasihi kita adik-adik. Itulah contoh namanya kasih agape. Kasih yang suci, kasih yang benar, kasih yang tanpa syarat. Enggak ada syarat adik-adik. Nah, kalau kadang-kadang kita ke mana ya, ke toko gitu ya, ke toko buku misalnya, terus di toko buku itu ada tulisannya beli 1 buku gratis 3 buku mungkin, terus di bawahnya ada tulisannya syarat dan ketentuan berlaku. Wah, itu berarti nggak bener-bener murni kita beli 1 buku terus dapat 3 buku gratis. Nggak, pasti ada syaratnya. Entah syaratnya tuh beli 1 buku tapi harganya yang mahal sekali baru kalian dapat 3 buku, atau mungkin yang lain. Pokoknya ada syaratnya. Nggak segampang itu kalian beli buku sembarangan, beli 1 terus dapat 3. Nggak mungkin itu. Nah, kasih Tuhan nggak seperti itu adik-adik. Kasih Tuhan tanpa syarat, murni dan suci. Ya, dan kita juga harus punya kasih agape. Kasih yang suci, yang tanpa syarat, yang murni. Seperti kasih Tuhan ini. Jelas ya? Itu yang pertama. Kasih apa deh? Agape. Oke. Yang kedua adalah kasih filia. Apa adik? Iya, kasih filia. Kasih filia adalah kasih seperti kasih yang terjadi antara sahabat. Ya, yaitu kasih yang biasa terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat. Ya, kasih ini muncul karena adanya hubungan pertemanan, hubungan saudara mungkin, ya. Nah, itu seperti contohnya seperti Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya. Nah, itu seperti itu. Atau kita dengan saudara kita. Ya, atau kita dengan teman kita, teman dekat kita. Kan kita pasti punya saudara atau teman yang paling dekat, yang mungkin sering kita ajak main, kita senang dengan dia karena dia mungkin mengerti kita. Nah, itu kasih filia, kasih yang terjadi karena terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat, ya. Itu yang namanya kasih filia. Oke. Yang ketiga adik-adik. Yang ketiga adalah namanya kasih eros. Wah, yang pernah tahu? Wow, pasti kalian mikirnya, itu Kak, kasih eros itu berarti itu yang pemain musiknya Sheila on 7 itu namanya eros loh. Bukan itu adik-adik. Ya, yang namanya kasih eros ini adalah kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan. Nah, kasih eros ini sebenarnya hanya bisa dimiliki atau dilakukan oleh seseorang yang sudah memiliki hubungan yang resmi. Contohnya seperti sepasang suami istri, atau seperti papa mama kita, kakek nenek kita, om tante kita, ya seperti itu. Itu kasih eros, kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan, ya.
seperti kepada lawan jenis. Itu namanya kasih eros. Itu biasanya tidak kepada kita yang masih kecil ya, tapi kepada orang-orang yang sudah dewasa, apalagi yang sudah hubungannya resmi, memiliki hubungan sebagai suami istri misalnya, contohnya seperti itu. Itu kasih eros. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ada yang namanya kasih storge. Bahasanya sulit ya. Iya. Kita harus belajar adik-adik. Kasih storge. Ya. Kasih storge adalah kasih mesra seperti antara orang tua dan anak. Ya, seperti kita dengan papa mama kita. Ini namanya kasih storge. Kasih yang ada di dalam lingkungan keluarga gitu. Kasih storge antara orang tua dan anak. Ya. Coba kita ulangi sekali lagi pelan-pelan ya. Yang pertama tadi namanya kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat, kasih yang murni, yang suci. Ya, itu adalah kasih yang mengasihi walaupun tidak dikasihi, yaitu seperti Tuhan Allah tetap mengasihi kita walaupun kita tidak mengasihi atau kita sempat mendukakan hati Tuhan. Ya, yang kedua tadi apa? Kasih filia, yaitu kasih yang terjadi antara sahabat, ya, antara teman, saudara, itu juga bisa. Oke, yang ketiga adalah kasih eros. Kasih eros adalah kasih yang muncul karena ada perasaan menginginkan, biasanya terhadap lawan jenis. Ya, itu biasanya hanya boleh, kasih eros ini hanya boleh dimiliki oleh yang sudah punya pasangan resmi sebagai suami istri misalnya. Nah, itu boleh punya namanya kasih eros. Yang keempat adalah kasih storge, yaitu kasih yang mesra antara orang tua dan anak, papa mama kita dan kita. Ya. Oke, adik-adik. Nah, 4 macam kasih ini itu menggambarkan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita punyai di dalam dunia ini dalam menerapkan hukum kasih. Ya, kalau kita di rumah seringkali bertengkar dengan saudara kita, nah itu berarti kita tidak mempunyai kasih apa? Tidak mempunyai namanya kasih filia, ya kan? Atau kita sering tidak nurut sama orang tua kita, tidak mempunyai apa? Kasih storge. Atau mungkin kita menyakiti dari Tuhan, nanti kita nggak punya namanya kasih agape. Ya, nah kita harus sadar adik-adik bahwa Tuhan Allah kita itu, Tuhan Yesus itu begitu mengasihi kita. Nah, Tuhan memberikan perintah untuk mengasihi itu tidak main-main. Tidak hanya untuk kalian mengasihi kalau kalian dikasihi orang lain, tidak. Tapi perintah untuk mengasihi ini adalah perintah yang penting dan memang harus dilakukan karena di dalam Alkitab dituliskan dan itu Tuhan yang memberikan. Coba kita sama-sama buka di dalam Injil Yohanes. Semua buka Alkitabnya. Ya, sudah? Sudah ya? Yuk. Kita buka Injil Yohanes pasal 15. Ya, pasal 15 ayat yang ke-9 sampai ke-17. Oke, kita bersama-sama Injil Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 17. Perikopnya berbicara tentang perintah supaya saling mengasihi. Ya. Ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang telah memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kita garis bawahi tadi ayat yang ke-12 adik-adik. Injil Yohanes 15 ayat 12 sebagai ayat hafalan kita juga ya. Kita baca sama-sama. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, inilah perintah Tuhan untuk saling mengasihi, karena Tuhan dulu yang lebih mengasihi kita. Tuhan dulu yang terlebih dulu mengasihi kita. Melalui apa adik-adik? Kalau adik-adik tahu, melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kita. Dan itu memberikan satu contoh buat kita, bahwa kita itu harus juga mengasihi orang lain atau sesama kita, dan terlebih mengasihi Tuhan tanpa syarat. Ya. Nah, ada satu hal yang lebih sulit adik-adik, yaitu apa? Mengasihi musuh kita. Ya. Adik-adik pasti seringkali mungkin ada yang sering disakiti orang, sering dibenci orang. Apa sikap adik-adik? Membalas atau merencanakan balas dendam? Di Alkitab jelas dikatakan, kasihilah musuhmu. Bukan balaslah kejahatan dengan kejahatan, bukan. Tapi kasihilah musuhmu. Bukan balaslah mereka dengan lebih jahat, bukan. Kasihilah musuhmu. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa dalam hati kita mau mengampuni mereka. Itu penting adik-adik. Tuhan sudah memberikan teladan terlebih dahulu. Karena itu jangan sampai kita itu membuat peraturan sendiri. Kalau Tuhan sudah mau mati untuk kita, mengorbankan dirinya untuk kita, karena itu bukti kasih untuk kita, itu juga harus kita teladani. Yaitu kita harus bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Ya adik-adik. Nah, sebelum Kak Yohanes menutup firman Tuhan hari ini, semua hukum kasih atau pelajaran tentang kasih yang kita pelajari selama 1 bulan ini itu adalah satu pedoman hidup yang memang harus kita lakukan. Baik adik-adik ada di rumah, baik adik-adik ada di luar rumah, di sekolah, atau mungkin di gereja, atau mungkin dimanapun adik-adik berada dan berhadapan dengan siapapun, dengan saudara, dengan orang tua, dengan teman. Adik-adik harus punya yang namanya kasih. Yang pertama, tetap kasih pada Tuhan. Yang kedua, kasih terhadap sesama. Ingat tadi, kasih agape, kasih filia, kasih eros, dan kasih storge. Ya, kita harus punya kasih itu dan kita lakukan dalam hidup kita. Oke, untuk menutupnya, Kak Yohanes punya satu ilustrasi percobaan untuk menggambarkan kalau kita itu rukun, mempunyai kasih satu dengan yang lain. Kalau kita itu rukun, maka Tuhan itu pasti akan disenangkan. Tuhan itu pasti akan senang sekali melihat kita. Karena dari kasih yang kita buat itu akan memberikan warna-warna yang indah. Ya, seperti adik-adik, kalau misalnya adik-adik
bisa membuat sesuatu yang indah, adik-adik kan senang, wow bagus sekali, aku senang sekali dengan hasil karyaku ya. Begitu juga dengan Tuhan, ketika Tuhan melihat kasih yang kita buat itu berwarna dengan indah, Tuhan itu sangat senang sekali. Percobaannya seperti apa? Kita ikuti. Adik-adik boleh ikuti dari rumah juga ya. Yohanes 15 ayat 12 mengatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Adik-adik tahu nggak kasih itu seperti apa? Kasih itu seperti permen coklat yang ada di depan kalian ini. Hari ini banyak orang yang susah atau lupa untuk mengasihi. Mungkin karena sibuk bekerja, sibuk belajar, sibuk bertengkar, sibuk bermain, sibuk mengurusi dirinya sendiri, dan lupa memperhatikan orang lain. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh lupa untuk selalu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Contohnya seperti piring ini, piring putih ini. Misalnya ini adalah bumi tempat kita hidup. Dan permen coklat ini adalah semua rasa yang kita alami selama hidup kita. Dalam hidup ini kita merasakan senang, suka, duka, sedih, dibully, kesel sama orang lain, kecewa, ditakut-takutin, terharu. Wah, pokoknya semua rasa yang enak atau nggak enak mungkin akan kita alami. Seperti ini deh, hidup kita ini akan lebih berwarna, apalagi jika ada kasih Tuhan yang seperti air ini ada mengisi hidup kita. Kasih Tuhan itu suci tanpa syarat. Meskipun dalam hidup kita sering merasakan sedih, mungkin kita pernah dibully, atau kita diledekin, atau apa gitu yang membuat kita sedih. Tapi tenang saja, Tuhan Yesus melalui kasih-Nya memberikan kita kemampuan untuk kita bisa saling mengasihi. Dan ketika kita bisa saling mengasihi, maka semua rasa itu akan bercampur dan menghasilkan warna yang indah. Itulah warna kasih yang membuat hidup kita jadi lebih berarti. Yuk kita lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita dengan lebih baik. Nah, dari sudah lihat kan? Nah, mungkin ada yang sudah coba, atau mungkin kalau belum coba nanti di rumah bisa coba adik-adik ya. Nah, walaupun kita punya banyak kekurangan dalam diri kita, mungkin kita belum bisa mengasihi dengan secara agape, itu belum bisa mengasihi secara filia, belum bisa mengasihi secara storge dengan baik. Tapi kita harus berusaha adik-adik, supaya di sekeliling kita, ketika kita tuh bisa mengasihi dan ada kerukunan di antara semua yang ada di sekitar kita, itu akan melebur menjadi satu. Kasih itu akan memberikan warna yang baik, dan Tuhan disenangkan karena Tuhan melihat warna kasih itu terpancar dari kita. Oke adik-adik, lakukan kasih dan kita harus terus berbuah. Ingat ada hafalan kita tadi, Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu perintah Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, seperti Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu melalui pengorbanan di kayu salib. Oke, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk semua
kebaikan Tuhan yang kami terima dalam hidup kami. Tuhan berikan kami kasih yang baik, berikan kami kasih yang mau mengasihi dengan tulus dan tanpa syarat. Dan Tuhan, terlebih kami ingin memiliki kasih yang bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan dan akal budi kami. Dan juga kami boleh mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami tahu tidak mudah kami melakukan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami, tapi kami percaya juga supaya firman Tuhan ini tertanam dan kami boleh sedikit demi sedikit melakukannya dalam hidup kami, sehingga perintah Tuhan untuk mengasihi ini tidak sia-sia, tapi kami boleh menyelaminya. Dan juga kami boleh ingat bahwa Tuhan sendiri yang sudah memberikan teladan kasih terhadap kami, yaitu dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk kami semua supaya kami tetap sehat dan kami boleh tetap beraktivitas serta beribadah lagi dengan baik. Berkati guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan setiap minggunya pelajaran-pelajaran untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, tetap berbuah dan lakukan kasih dalam kehidupan kita. Dadah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan kan adik-adik. Apa yuk firman Tuhannya tentang apa? Tentang mengasihi teman. Nah, jadi kita harus mengasihi teman kita adik-adik. Ya, kita harus, gak cuma teman kita sih, sama semua orang kita harus saling mengasihi. Nah, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan. Sambil kita memberi persembahan, kita akan pujian persembahan kami. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami ya Tuhan, sampai pada saat ini ya Tuhan. Dan kami juga memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan kami ini, Kau kuduskan Tuhan, agar bisa bermanfaat ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih dari pada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.